Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan diberi rahmah dan ikhlas, Allahumma amin. Yang saya hormati para ustadz, para sesepuh, orang tua kita semuanya, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan hidayah, petunjuk, taufiknya, pertolongannya kepada kita semua sehingga kita masih dikumpulkan di dalam tempat yang mulia Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimahullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan ikhlas dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga tercurah di atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang ummatan marhumah, umat yang dirahmati Allah, umat yang disayangi Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ummah wasaton yang menjadi saksi dari nabi-nabi terdahulu. Nanti di akhirat nanti kita jadi saksi, Pak. Kita jadi saksi bahwa nabi-nabi terdahulu itu sudah menyampaikan risalahnya kepada umat-umatnya. Jadi kalau umat dahulu mau ngeles, kenapa kalian nggak menyembah Allah? Oh, nggak datang utusan kepada kami, maka kita jadi saksi nanti. Oh, bohong, yang benar utusan sudah datang kepada umat tersebut. Nah, kita jadi saksi. Ya. Jadi karena jadi saksi syaratnya harus apa? Harus adil, Pak ya. Adil, nggak terlalu banyak melakukan dosa kecil dan nggak senang melakukan dosa besar, sangat jauh. Maka insya Allah dengan kita mengaji, perbanyak sholawat dan zikir, Allah akan perbaiki akhlak kita. Allah akan beri kita cahaya. Jazakallahu khairan. Allah akan beri kita taufik untuk mengurangi dosa-dosa, ya. Insya Allah. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah kalau dihitung hari maka masih hari Ahad tanggal 22 Oktober. Tadi sudah bersama-sama berkumpul, Pak, berdoa. Ya, kita ada anjuran untuk membaca sholawat apa namanya? Sholawat munji apa, Naria? Sholawat apa? Naria. Ini kok diam semua, apa nggak pada menyimak beritanya? Nah, Bapak-bapak punya aplikasi NU online nggak? Nggak ada. Orang NU bukan? Ya, kita jangan gabut, Pak ya, kalau untuk masalah perbaikan ibadah kita, informasi tentang organisasi kita, karena menjadikan kita semakin bersatu, Pak, semakin baik, ya. Sepertinya Bapak-bapak harus ingatkan kita dianjurkan untuk memperbanyak 1 miliar sholawat Naria. Tadi yang ikut upacara siapa? Ada? Nggak dikasih tahu? Oh enggak, ya udah saya kasih tahu aja. Jadi kita perbanyak sholat Naria. Khusus untuk malam ini saya pengen menjelaskan sedikit tentang makna apa yang ada di dalam sholawat Naria. Namun sebelumnya kita bersama-sama baca dulu sholawatnya, ya. Iya. Mohon untuk bersihkan hati kita khusyuk, kita berdoa sholat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpengaruh dengan ucapan sholawat nariyah. Nar artinya apa?
panas atau neraka ya. Itu selawat neraka ya. Enggak seperti itu, Pak. Iya. Diibaratkan seperti kalau dulu zamannya kan zaman kayu bakar, Pak. Kalau kayu bakar kena yang kering, kena api cepat terbakar. Cepat ya. Cepat apa pelan-pelan? Cepat. Nah, kalau sekarang kan tabung gas, Pak. Kalau meledak cepat nggak apinya? Cepat ya. Zamannya kan tabung gas sekarang. Nah, jadi khosiyah, keistimewaan sholawat nariyah ini sangat cepat sekali, mujarrabah, sudah terbukti. Tapi kok saya nggak dapat hasilnya, barangkali kita belum benar-benar menjaga adab tata cara membaca sholawat Nabi, khususnya sholawat nariyah. Baik, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau nggak pakai lagu susah bacanya malah. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak suka merayu istrinya, Pak, di rumah, Pak. Anaknya nih yang kecil, ganteng, yang cantik, kita sanjung ya. Ya. Lidah yang menyanjung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lidah mulut yang terbaik. Memang Allah sendiri menyanjung, ya. Allah menyanjung. Yang dilakukan Allah adalah contoh untuk kita. Allah bersalawat untuk Nabi, Allah menyanjung Nabi. Gak cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Ayub yang dikasih ujian sakit ya. Nah, banyak sekali. Nah, maka lidah yang paling buruk itu lidah yang jarang sekali untuk menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak kira-kira? Paham ya? Apa? Lidah yang paling banyak dikabulkan hajatnya ketika meminta adalah lidah yang sering paling banyak membaca salawat. Ya, orang yang paling dekat dengan Nabi adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat gak? Nikmat. Maka kalau bapak-bapak lagi nggak banyak duit, malah banyak utang, sengsara, maka itu palsu. Orang yang sengsara itu orang yang nggak pengen baca salawat, itu orang yang sengsara, Pak. Orang yang miskin itu orang yang paling sedikit baca salawat, Pak. Bapak-bapak punya orang tua? Punya. Orang tua kita doakan nggak tiap hari? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal berapa kali? 17 kali mungkin sehari. Salat ya.
Rabbighfirli wali walidayya, amin. Ya. Apalagi dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Kalau baca Fatihahnya 1000 kali, 1000 kali kita doakan. Kenapa? Karena kita cinta, kita sayang sama kedua orang tua, kita hargai cintanya itu. Keberadaan jisim jasad kita karena siapa? Perantaranya karena orang tua kita. Manusia ada berapa unsur di badan ini? Ada 2, jasmani dan rohani. Ayahanda kita, ibunda kita, itulah orang tua kita, jasmani kita. Tapi orang tua ruh kita adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul arwah, ayah semua ruh baginda Nabi, sumber ruh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau ganteng kayak apapun orang, ya, mau hebat kayak apapun kelakuan orang, kalau mati gak hidup, nggak efektif dia, paham? Nah, makanya kita ingat baginda Nabi adalah kekasih Allah sekaligus abul arwah kita. Maka kalau kita masih hidup dan kita punya nyawa, kita ingat kita punya ayah ruh. Siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah kita, sebagai birrul walid, sebagai bukti kita cinta dan taat, hormat kepada orang tua ruh kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya Allahumma sholli sholatan kamilah? Hari santri itu identik dengan kaum bersarung, Pak, ya. Karena dulu yang berperang ini orangnya pakai sarung, para santri, kiainya juga, ya. Jadi kita sekarang banyak yang pakai sarung, meneladani mereka. Ya contoh sarungnya aja, kalau nggak bisa mencontoh rokoknya nggak apa-apa. Yang penting sarungnya. Kalau saya nggak bisa nyontoh rokoknya, nggak bisa saya. Bisa nyontoh sarung. Nah, perjuangan mereka merebut atau mendapatkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dengan korban yang luar biasa banyak, ya. Kemudian semua waktu mereka serahkan untuk negeri ini. Setelah merdeka, ada aja yang pengen ganggu, Pak, ya. Nah, akhirnya dipertahankan. Nggak cuma itu, kaum santri pula yang ikut meletakkan dasar bangsa Indonesia ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, termasuk semua itu, maka kaum santri ini sangat berperan, ya, dalam negara ini. Maka bapak-bapak sebagai kaum santri juga, ayo kita isi, ya, masjidnya dipenuhi, Pak, ngajinya, Pak. Nggak harus saya yang ngajar, yang lain boleh silakan penuhi, ya, sampai mutah masjidnya, ya. Jadi jangan sampai masjid udah cakep kayak gini, setahu saya ini masjid yang paling bagus di sini menurut saya. Nah, makanya jamaahnya harus lebih banyak, ya. Nah, jadi rombongannya nanti Masjid Al-Ikhlas, masuk surga, Allahumma amin. Nah, bapak-bapak dan istrinya juga ikut, ya, gitu. Istri anaknya ikut semua. Nah, kemudian kita membahas sholawat nariyah atau sholatun nariyah. Jadi lafadznya Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau ya Allah berkenan memberikan sholawat. Sholawat adalah rahmah maqrunah bit ta'zim. Ya sholawat ta'zim atau rahmat ta'zim. Ya Allah, semoga engkau berikan rahmat ta'zim. Ya. Jadi rahmah itu adalah fi'lullah, adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersolawat untuk Nabi, berarti artinya Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Udah dilakukan Allah, kita minta Allah melakukannya. Karena apa? Karena ada rahasia. Kenapa kita disuruh sholawat kalau Allah sendiri udah bersolawat, Pak, ya? Karena manfaat sholawat akan hadir kepada kita semua, Pak, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada yang wajib, tidak hanya sunnah sholawat. Salawat yang dibaca ketika sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu, Pak. Kalau tidak baca sholawat, sah nggak sholatnya? Di sholat di terakhir itu, yang rakaat terakhir, nggak sah. Berarti wajib nggak hukumnya? Wajib. Saking wajibnya berarti ini melebihi amalan sunnah lainnya. Ya, ini kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita
bersolawat. Makna solawat ini Nariyah Allahumma sholli sholatan, dengan solawat, dengan rahmat. Baik, berarti kita diperintahkan untuk bersolat kepada Nabi. Nah, ketika bapak-bapak berdoa, ada kalanya berdoa kita menggunakan tawassul. Dengan apa? Tawassul. Dan itu sahih, Pak. Nanti insya Allah di Sanggar Hikmah kita terangkan. Maka sholawat yang beraneka macam itu, yang mungkin sebagian orang yang belum paham, ini sholawat yang mungkar. Sholawat dianggapnya ini bid'ah. Kalau diambil dari rumusnya, maka bersolawat ya dengan perantara dengan keutamaan amal ibadah itu muttafaqun ala sihhatiha, sah, semua mengakui, karena berdasarkan hadis tentang kisah pemuda yang terjebak di dalam gua. Masih ingat gak kisahnya? Mereka berdoa, di antara mereka berdoa, ya Allah, jika aku memang telah melakukan kebaikan ini kepada orang tua saya dan seterusnya, jika aku ikhlas, maka aku mohon kepadamu dengan perantaraan apa yang aku lakukan itu, ya Allah, bukakan pintu ini, bebaskan kami dari kesengsaraan ini. Berarti perantaraan apa? Amal ibadah. Maka kuncinya di dalam sholawat yang kita baca adalah Allahumma sholli sholatan. Kata-kata sholatannya itu, paham nggak? Ya Allah, Allahumma sholli sholatan. Ya Allah, semoga Engkau berikan sholawat dengan sholawat. Artinya apa? Dengan sholawat yang telah saya lakukan ini atau sedang saya lakukan ini. Paham nggak kira-kira, Pak? Kita baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Sudah jelas sholawat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Sholatan dengan rahmatmu, dengan sholawat yang mau takdirkan aku mengucapkan sholawat itu. Berarti kita sedang memohon kepada Allah untuk memberikan sholawat dengan apa? Dengan wasilah sholawat dari Allah yang kita lakukan. Karena apa? Pekerjaan kita, amal kita bersolawat, sholat, sodakoh, itu dari siapa? Dari Allah. Allah yang mentakdirkan. Dengan takdirmu membuat aku bisa bersolawat untuk Nabi, ya Allah, aku mohon berikan solawat untuk Nabi. Paham nggak kira-kira, Pak? Paham nggak kira-kira? Kita doakan Nabi agar mendapatkan solawat dengan apa? Dengan wasilah solawat yang kita baca. Dan salawat yang kita baca adalah bentuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang berupa rahmat bisa bersolawat. Kalau yang tadi kisah di gua apa? Dengan rahmat bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sudah paham belum kira-kira ini? Rumus inilah yang ahlu sunnah wal jamaah, para ulama sudah paham, bikin salawat yang banyak. Ya, salawat nariyah, munjiyah, ibil qulub, busyra, dan sebagainya. Maka itu sebenarnya adalah sangat sah sekali. Jadi semua ulama tidak ada mengingkari itu karena mengambil dalil dari itu di antaranya. Yang kedua dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu hendaknya menggunakan wasilah untuk mendapatkan hajat kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat terbesar Bapak apa? Yang terbesar. Kalau mobil 10 masih belum besar. Apa hajat yang terbesar itu? Pengen dapat ridho Allah, ya? Pengen dapat ampunan Allah. Istighfar kita nggak cukup, Pak. Istighfar kita cuma bibir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tanya, Pak, ketika tadi Bapak istighfar bareng-bareng sama saya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kira-kira hati Bapak menggetarkan artinya enggak? Jujur. Kualitas istighfar kita masih butuh istighfar. Ya Allah, saya mohon kepadamu, istighfar saya tadi berantakan. Kan begitu, Pak ya? Itu. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, dengan keutamaan, dengan kemuliaan salawat darimu ya yang kuberikan kepada Rasulullah, dengan keutamaan salawat yang kami bacakan, kami doakan untuk baginda Nabi, kami mohon ampuni kami. Kira-kira paham, Pak, doa itu, Pak? Paham ya? Alhamdulillah. Ini kalau nggak diterangin kita nggak paham. Kenapa salawat banyak, Pak? Banget. Enggak, salawat satu intinya doanya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu macam-macam. Ini kita terangkan di salawat nariyah. Salatan
kamilah. Yang pertama, ya Allah berilah sholawat untuk baginda Nabi, sholatan dengan apa? Dengan rahmat, ta'zim, kamilah yang sempurna. Paham Pak? Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dulu sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dalam doa sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Lanjut. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Berarti Allah sudah bersalawat belum kepada Nabi Ibrahim? Sudah. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana engkau ya Allah telah bersalawat untuk siapa? Baginda kita Nabi Ibrahim. Nah, salawat yang kita minta kepada Allah itu pengennya kita salawat yang lebih sempurna, atau salawat yang kamilah, artinya sempurna. Jadi kita doakan seperti kita berdoa untuk teman kita, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan dia kesembuhan dengan kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang paling sempurna, nggak sakit lagi. Cakep nggak doa begitu? Cakep. Udah akan sembuh yang bagus banget, yang keren ya, yang sempurna, paripurna. Nah, sholatan kamilah wasallim. Ya Allah, aku mohon kepadamu semoga memberikan sholawat kepada Nabi SAW dengan sholat yang sempurna, wasallim, dan semoga memberikan salam. Salam yang apa? Taman. Apa artinya? Sempurna. Kamilah artinya sempurna, taman artinya juga sempurna. Paham Pak? Ini bingung kabeh hobi ya gitu. Tapi dengerin ya Pak ya. Nah, nanti kalau masih kurang jelas diulang lagi. Mudah-mudahan tambah jelas. Ya, dilihat apa kajian kita malam ini ya. Iya, pakai datanya biar berkah, dipakai ngaji juga Pak ya. Iya, gitu. Jangan cuma main game atau yang lain aja, bukan ya. Nah, baik. Wasallim salam taman. Untuk siapa sholawat yang kita minta? Ala Sayyidina, untuk baginda kita Sayyidina. Karena apa? Karena baginda Nabi baginda kita. Sayyid artinya tuan kita, pemimpin kita. Kenapa jadi pemimpin? Karena punya keunggulan, punya keistimewaan. Mohon maaf ya, jadi yang disebut Sayyid itu pemimpin. Saya mau nanya, kenapa bapak-bapak memilih salah satu di antara kita jadi imam? Nggak sembarangan Pak. Karena kita pilih dia punya keistimewaan. Apa keistimewaan saya? Mungkin baju saya, apalagi kopiah, baju, sarung putih semua. Keistimewaan bukan? Barangkali sunnahnya putih, berarti ada kebaikan, ada keunggulan. Baginda Nabi, asbabus siyadah Nabi menjadi pemimpin itu banyak sebabnya. Yang pertama diantaranya akhlakul karimah, tidak pernah bohong sama sekali. Kalau pemimpin bohong, repot nggak Pak? Repot pokoknya. Kita doakan mudah-mudahan yang dipilih nanti jadi orang yang amanah semua. Allahumma. Kalau sekarang udah nyalek belum amanah, kalau jadi amanah semua. Allahumma amin ya. Yang kedua, Nabi selain akhlakul karimah punya ilmu. Sebab siadahnya ilmu. Baginda Nabi adalah bahrul ulum. Baginda Nabi adalah kota ilmu. Masih kita ingat qasidahnya? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Baginda Nabi kota ilmu. Kalau Bapak masuk ke kota itu, Bapak dapat ilmu. Banyak gak ilmu Nabi? Ilmu kita dibanding Nabi gak dapat banyak apa? Ya, sangat tinggi dan gak terbatas. Karena apa? Dengan keberkahan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan Nabi tahu bahasa Arab yang sangat tradisional sekali, tahu. Dari suku lain baginda juga tahu. Padahal Nabi nggak pernah ke tempat perkampungan yang bahasa itu. Ada dalam kisahnya kapan-kapan saya jelaskan ya. Baik, wasallim salaman taman. Ini diantara penyebab Sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil muqadu. Salawat apa yang kita pinta? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Yaitu baginda Nabi punya sifat apa? Alladzi tanhallu bihil muqadu. Dengan sebab kemuliaan baginda Nabi, tanhallu akan terlepas al-muqadu, ikatan kesukaran kita.
Karena Nabi adalah orang yang punya syafaat, yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di akhirat nasnya, tapi di dunia sudah banyak buktinya. Bukan hanya untuk manusia, Pak. Masih ingat nggak lagu? Wastajarat ya habibi. Terus indaka dhabayun nufuru. Artinya tahu nggak, Pak? Oh, repot lagi. Hewan saja minta perlindungan Nabi, ya. Wastajarat, dan minta perlindungan. Ya, wastajarat ya habibi, wahai kekasihku, wahai Nabi. Andaka, ya, kepada Anda, azabyu, rusak. An-nufur, yang lari dari Tuhannya. Ada sesuatu hal atau lari dari binatang lain yang mau memangsanya. Ini hewan, Pak. Ditolong nggak sama Nabi? Ditolong, Pak. Masya Allah. Kira-kira kita umat yang tiap hari sholat, yang tiap hari sholawat, ditolong nggak kira-kira, Pak? Masya Allah. Kita tiap hari bersolawat. Sholawat nariyah, sholawatnya agung sekali. Ya, maka kalau kita tahu arti sholawat nariyah, maka khosyah yang kita dapatkan, faidahnya semakin agung, semakin baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tanhalu bihil muqadu wa tanfariju bihil hurabu, wa tanfariju, dan terlepas, ya, bihil hurabu, dengan sebab baginda Nabi al-kurab, segala macam kesusahan. Perbanyak salawat, coba, Pak, ya. Bukan coba, karena memang salawat memang begitu, di antara khasiat salawat akan melepaskan kesukaran, ya. Tanhalu bihil muqadu wa tanfariju bihil hurabu, ya. Bagi bapak-bapak yang sedang ada masalah, udah perbanyak salat mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, salat nariyah atau salat yang lain. Wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju, wa tuqadha, dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala bihi, ai bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hawaiju, hajat-hajat kita. Percaya nggak kira-kira, Pak? Nabi Adam alaihissalam punya hajat waktu itu, Pak. Hajatnya apa? Hajatnya pengen diampuni Allah. Karena apa? Karena memakan buah khul, diturunkan ke dunia ini. Mohon ampun sama Allah yang At-Tawwab, yang Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, tapi belum diampuni Allah, belum dikasih taubat oleh Allah. Begitu Nabi Allah Adam ingat, ya, ingat tentang kemuliaan nama yang ada di sisi nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama yang agung yang kau dekatkan beserta namamu dan arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ampuni aku, diampuni oleh Allah. Anda punya hajat minta diampuni Allah kan, Pak? Punya hajat, Pak? Kalau diampuni Allah enak, Pak. Neraka nggak doyan, Pak. Neraka nggak doyan. Masya Allah. Wa tanfariju bil qurbi taqadda bil haju wa tunalu biragha ibu, wa tunalu, dan bisa didapatkan, bisa diraih bihir ragha ibu, semua yang kita inginkan. Pasti bapak-bapak punya keinginan lebih dari satu kan? Ya, pengen sehat, pengen punya keturunan, pengen punya ilmu manfaat, pengen istiqomah. Banyak nggak? Banyak. Maaf ya, banyak iklan malam ini. Alhamdulillah. Apa mereka senang di masjid, ya. Wa tunalu biragha wa husnul khatimah. Bapak-bapak kepengen husnul khatimah enggak? Udah baca salat nariyahnya, Pak. Wa husnul khatimah. Kita pengen dapat husnul khatimah. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah sekali, Pak. Kita pengen meninggal dalam keadaan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca salat nariyah. Karena di antara rahmat Allah adalah orang bisa mati husnul khatimah. Kan saya pernah terangkan, Pak, ya. Arti rahmat apa saja, ya? Masih ingat apa masih lupa, Pak? Oh, masih lupa. Al-insan mahalul khata'i wan nisyan katanya, ya. Baik. Wa husnul khatimah yustasqal ghamamu. Baca salat nariyah. Cocok, kenapa? Wa yustasqa, dan bisa dimintakan hujan. Al-ghamamu, mendung-mendung. Udah ada geluduk tadi, Pak, ya? Udah ada mendung tadi, ya? Kita minta sama Allah dengan perantaraan salat nariyah yang kita baca. Wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim, dengan kemuliaan baginda Nabi al-Karim yang mulia, ya.
fi wajhil karim wa ala alihi, dan juga salawat salam yang sempurna keduanya untuk keluarga Nabi wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabat Nabi fi kulli lamhah. Lamhah ini kedipan mata. Maksudnya begini, ya Allah, kami mohon kepadamu semoga Engkau berikan salawat dan salam bla 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 tadi ya. Tapi saya pengennya kita doanya salawat itu diberi terus oleh Engkau ya Allah kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, setiap kedipan mata. Kedipan mata. Satu orang kedipnya berapa kali sejam? Banyak orang, kita pengen begitu. Kira-kira boleh nggak kita seperti itu kita? Boleh. Orang kita juga suka bilang gini, Pak, saya mohon beribu-ribu minta maaf. Ada beribu-ribu terima kasih. Kan nggak usah beribu-ribu Pak ya. Kan gitu Pak ya. Nah ini namanya memohon ya dengan kesungguhan ya, dengan mudha'af. Mudha'af ini artinya berlipat ya. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap nafas kita pengennya Allah berikan sholawat kepada mereka semua itu setiap nafas makhluk, termasuk nafas kita. Wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum milak, dengan bilangan semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Impian kita seperti itu. Selanjutnya Allah mau mengabulkan itu dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, itu yang masyhur. Kemudian diteruskan ya Rabbal alamin, wa ya Allah yang menjadi Tuhan seluruh sekalian alam. Itu makna salat nariyah. Paham Pak ya? Kalau belum hafal nanti dibuka ya di YouTube atau di Facebook, silakan biar kita tahu artinya. Mari kita baca, mari kita istiqomahkan walaupun sekali sehari salat nariyah. Jangan salah paham, nariyah bukan neraka Pak, bukan. Bukan. Saking cepatnya mengabulkan hajat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersalat dengan seperti ini, tentu dengan keyakinan Pak ya. Dan keyakinan dengan adab, pas kita baca kita hadir hatinya. Jangan kita baca salat nariyah hati kita kemana-mana bukan, tapi kita hadir, baginda Nabi ada di depan kita ya, kita bersalat untuk beliau. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.